وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian juga senantiasa kita bersalawat kepada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada diri keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada membaca hadis-hadis pada kitabus shalah, masih pada bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada masa yang lalu kita telah membacakan hadis-hadis tentang sujud sahwi, sujud sahwi. Ya, jadi kita membacakan hadis-hadis sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Di antara yang pernah kita bacakan hadisnya bahwa faedah sujud sahwi itu diantaranya adalah untuk menghinakan syaitan. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang ragu di dalam salatnya, apakah salatnya masih 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, ya, dia ragu dan tidak bisa menentukan di antara 3 dan 4 itu, maka dia tetapkan dalam dirinya memilih yang lebih kecil, memilih yang 3 rakaat, kemudian dia menyempurnakannya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa jika ternyata ya salatnya lebih 1 rakaat, maka sujud sahwi yang dia lakukan itu menyempurnakan jumlah rakaatnya, ya. Akan tetapi jika rakaatnya sudah cukup pas 4, maka dia menghinakan syaitan. Jadi di antara faidah sujud sahwi itu adalah menghilangkan keraguan, menutup kekurangan atau kelebihannya, menyempurnakan salat yang kurang. Kemudian jika orang yang sujud sahwi itu sudah pas sebenarnya, ya, rakaat salatnya tidak kurang, maka dia menghinakan setan. Selanjutnya di antara perkara yang bisa membuat setan terhina itu adalah dengan sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara ibnu Adam as-sajadata
jika anak cucu Adam membaca ayat-ayat sajadah, fasajada, kemudian dia sujud dengan membaca ayat-ayat sajadah itu, i'tazala syaitanu yabqi, kemudian syaitan akan menjauhinya sambil menangis, ya, jadi menangis. Itu kalau ada orang yang membaca ayat-ayat sujud kemudian dia sujud, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, setan lari menjauhi dia kemudian sambil dia menangis. Jadi orang kalau azan, disebutkan pada pembahasan azan kemarin, jika dikumandangkan azan, setan itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut, ya, itu. Jadi kalau orang azan, jadi setan itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut, saking takutnya dengan suara azan itu, setan itu sampai terkentut-kentut, ya, begitu hebatnya suara azan. Kemudian ini disebutkan bahwa jika anak Adam membaca, ya, Al-Quran kemudian tiba pada ayat-ayat sujud lalu dia bersujud, maka syaitan menjauhinya kemudian sambil menangis, kemudian dia berkata wa yaqul ya waili, aduh celaka saya, ya, umira bnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah, diperintahkan anak cucu Adam untuk bersujud kemudian dia bersujud maka baginya surga. Jadi dia menangis karena peluangnya untuk menggoda anak cucu Adam untuk bersama-sama dia ke dalam neraka itu gagal, ya. Pada lazimnya orang yang gagal itu diantara ekspresi yang dia tunjukkan itu adalah dengan menangis, ya. Coba kalau ada orang gagal mencapai cita-citanya, ya, cita-cita tinggi tidak sesuai dengan keinginannya, salah satu ekspresi yang ditunjukkan orang biasa itu adalah dengan menangis. Ada pemuda ingin sekali menikahi seorang wanita, tapi dia keduluan dinikahi oleh temannya, sampai dia menangis. Dulu ada ikhwah, ya, itu sampai menangis itu. Ada akhwat ingin sekali dia nikahi, tapi rupanya keduluan dilamar oleh ikhwah yang lain. Kemudian dia datang ke murabbinya menangis, sejadi menangis seperti anak-anak. Lalu dia katakan dia mau sekali sama akhwat itu, kemudian dilamar oleh orang lain. Aduh. Ya, sama syaitan, keinginannya mencari teman untuk masuk ke dalam neraka, menemani dia di neraka, gagal gara-gara sujud, maka dia menjauhi orang itu kemudian sambil menangis dan dia berkata-kata ya waili, aduh celaka saya, orang ini mau digoda untuk bersama saya di dalam neraka. Nah, kemudian dia diperintahkan bersujud, dia bersujud, maka baginya surga, batal masuk neraka menemani syaitan. Lalu dia mengatakan lagi wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar, dan saya diperintahkan untuk bersujud tapi saya menolak, maka untuk saya ini neraka. Jadi kalau ada orang yang diperintahkan untuk bersujud, disuruh salat tidak mau salat, maka sesungguhnya, ya, orang itu berteman dengan syaitan. Dia sudah masuk dalam perangkap syaitan, ya. Kenapa? Karena dia seperti syaitan. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu bersaudara dengan syaitan. Ikhwana di situ maksudnya bersaudara karena punya kesamaan. Sama kalau kita innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwatun di situ karena ada kesamaan keimanan, ada kesamaan agama, ya. Ada kesamaan agama. Sama dengan orang yang tidak bersujud.
ikhwanas syayatin. Kenapa? Karena sama-sama punya kesamaan tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau salat itu sudah temannya syaitan. Ya. Orang yang tidak mau bersujud itu berteman dengan syaitan. Kan ikhwanas syayatin, punya kesamaan tidak mau bersujud. Karena syaitan sudah mengatakan seperti itu. Wa umirtu bis sujudi fa abaitu falyan nar. Saya diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak mau bersujud, maka bagiku neraka. Maka orang-orang yang tidak mau bersujud ya berteman dengan syaitan di neraka nanti. Kemudian terkait dengan ayat sujud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu ketika mendapati ayat-ayat sujud, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat sujud, maka beliau bersujud, maka para sahabat ikut bersujud. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u surata fiha sajadatun fasajadu wasjud ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakanin jabhatihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, kemudian beliau membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengindikasikan untuk bersujud. Ya, ya sekarang kita tidak sulit lagi untuk mendeteksi ayat-ayat sujud itu, karena sudah ada tanda-tanda yang di dalam mushaf itu ada tanda-tandanya macam-macam. Ada tulisan sajadatun atau as-sajadah, kemudian ada tanda seperti logo-logo Islam, masjid, dan tanda-tanda yang lain. Ini menunjukkan bahwa harus disunnahkan bersujud di sana, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah ayat isyarat-isyarat sujud itu wajib hukumnya atau sunnah ketika membacanya, ya kan? Ya, sampai-sampai kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bersujud ketika membaca ayat-ayat sujud itu, lalu wasjudu ma'ahu. Kemudian para sahabat yang ada di masjid waktu itu, di tempat di mana mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia mengatakan, di antara kami tidak mendapat tempat karena posisi dahinya, di mana dia mau meletakkan dahinya. Ya. Karena semua bersujud. Ya. Ini yang salah satu dijadikan nanti dalil. Ya. Bagi orang yang bahwa orang yang mendengarkan ayat-ayat sujud ada di tempat itu, kemudian orang yang membaca Al-Quran sujud, kemudian orang-orang yang mendengarkannya bersamanya itu ikut bersujud. Salah satu penjelasannya. Ya. Kemudian disebutkan beberapa hadis dalam kitab Bulughul Maram ini, diantaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idzas samaa'un syaqqat, ya, wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-alaq, rawahu Muslim. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa kami bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat sujud yang ada di dalam surah Al-Insyiqaq. Ya. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Itu ya. Kemudian pada surah Al-Alaq itu adalah ayat yang terakhir, ayat keberapa?
ayat ke-9. Tadi Al-Insyiqaq itu ayat 20 sampai 21. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud pada dua surah ini, melakukan sujud pada dua surah ini. Meskipun sebahagian ulama mengatakan bahwa tidak ada sujud pada ayat-ayat yang mufassal, yang pendek-pendek seperti ini, tapi yang rajih itu adalah tetap disunnahkan bersujud pada dua surah mufassal ini, surah-surah yang pendek ini. Yaitu. Kemudian wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, bukan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud pada surah An-Najm. Nanti ayat keberapa kita sebutkan supaya santri bisa mencatatnya, ayat-ayat mana saja. Sebenarnya hadis ini itu ada sebelumnya kalimat yang mengatakan bahwa bukan kelaziman bersujud pada surah Sad. Nanti ada surah Sad itu ada tanda sujud, sesungguhnya itu bukan sujud karena membaca, bukan termasuk ayat-ayat daripada sekian ayat-ayat sujud, tapi yang ada di dalam surah Sad itu, tapi nanti kita hendak menjelaskan itu ya. Yang ada di dalam surah Sad itu bukan sujud karena perintah untuk bersujud, tidak termasuk ayat-ayat sujud, tapi perintah di situ bersujud karena kesyukuran, rasa syukur. Nanti dibaca. Tapi itu ada sebelum ucapan tadi bahwa Nabi bersujud pada surah An-Najm itu sebenarnya ada lafaz di mana disebutkan di situ bahwa bukan surah surah Sad itu bukan bahagian daripada ayat-ayat sujud. Jadi periksa nanti ya. Di surah Sad itu tidak termasuk ayat-ayat dari sujud tilawah yang disunnahkan, ya. Tapi itu bersujud di situ karena rasa syukur. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjudu fiha, muttafaqun alaih. Ya. Jadi Zaid bin Thabit pernah membacakan kepada Nabi. Jadi kebiasaan Nabi itu kan minta dibacakan ya ayat Al-Qur'an kepada para sahabat. Biasa beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran di hadapannya, kemudian Rasulullah nikmati. Kemudian Thabit bercerita bahwa saya pernah membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm yang di dalamnya ada ayat yang mengisyaratkan untuk melakukan sujud tilawah itu, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersujud. Ya, tidak bersujud. Nah, dalil-dalil ini itu menunjukkan tentang syariat sujud tilawah. Sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama bahwa dianjurkan melaksanakan sujud tilawah jika melewati membaca Al-Quran, kemudian melewati ayat-ayat yang mengisyaratkan untuk melakukan sujud tilawah. Mereka berbeda pada hukumnya, ya. Para ulama itu berbeda pada hukumnya. Wajibkah atau sunnahkah melakukan sujud tilawah itu ketika melewati ayat-ayat sujud itu?
Ya. Ya. Yang pertama, segolongan ulama mengatakan wajib hukumnya. Ya. Wajib hukumnya. Ya. Dan pendapat ini itu dipegangi oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Pokoknya kalau melewati membaca ayat-ayat sujud, wajib hukumnya untuk bersujud. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Ya. Imam As-Sawri juga memegangi pendapat ini. Ya, wajib hukumnya bersujud. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya apa? Ya, dalilnya hadis pertama yang kita bacakan dalam kitab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada dua surah itu, Al-Insyiqaq, dan ini yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil yang mewajibkan. Ya, fama lahum la yu'minun. Ya. Kenapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Jika dibacakan Al-Qur'an mereka tidak bersujud. Sehingga ini mengindikasikan bahwa diperintahkan bersujud karena bacaan Al-Qur'an itu yang mengisyaratkan sujud. Ya. Nah, ini dalilnya yang mewajibkan. Sekelompok ulama mengatakan sunnah hukumnya. Ya. Sunnah hukumnya, bukan wajib. Dan ini yang merupakan pendapat jumhur. Ya, sebahagian besar ulama, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad, pendapatnya yang lebih kuat. Ya. Kemudian Imam Al-Auza'i, Al-Laythi, Ishaq, ya, Abu Daud, ya, Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm juga memegangi pendapat ini bahwa hukumnya sunnah. Dan ini yang kuat, ini yang dikuatkan. Kenapa? Karena hadis dari Zaid bin Sabit tadi, di mana pada surah An-Najm itu ada ayat yang mengisyaratkan untuk melakukan sujud tilawah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sujud. Ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa andaikan sujud tilawah itu wajib, maka pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud. Ya, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersujud. Demikian juga suatu ketika Umar bin Khattab jadi ada riwayat bahwa Umar bin Khattab itu pernah di malam Jumat membaca surah An-Nahl. Ya. Dan di dalam surah An-Nahl itu ada ayat, yakni ayat yang ke berapa ya, surah An-Nahl? Ayat yang ke-50. Ya. Ada satu ayat di dalam surah An-Nahl itu, yakni ayat yang ke-50 itu ayat sujud. Kemudian beliau melakukan sujud. Ya, kira-kira malam Jumat seperti ini. Kemudian Umar bin Khattab membaca surah An-Nahl. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu beliau bersujud. Malam berikutnya perawi melihat lagi Umar bin Khattab membaca pada malam yang sama, yakni malam Jumat, kembali membaca surah An-Nahl
ayat yang tiba pada ayat yang ke-50, beliau tidak melakukan sujud. Ya, beliau tidak melakukan sujud. Jika seandainya sujud tilawah itu wajib, maka pastilah Umar bin Khattab juga melakukan sujud tilawah. Karena Umar bin Khattab ini melihat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, surah An-Najm dibacakan kepada beliau, ternyata beliau tidak melakukan sujud. Itu artinya sujud tilawah jika dikerjakan itu berarti mengikuti sunnah, ya. Dan juga jika tidak dikerjakan, dia juga pernah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak melakukan sujud, ya. Nah, ada berapa ayat-ayat yang mengindikasikan jika dibaca disunnahkan. Jadi hukumnya yang rajih, ya, pendapat yang terkuat itu adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian ayat-ayat yang mengindikasikan, mengisyaratkan untuk kita melakukan sujud tilawah itu, yang pertama adalah terdapat di dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat ke-206. Yang kedua surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat yang ke-15. Sudah? Yang ketiga ditulis, ya. Yang ketiga surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Jadi sujudnya di ayat yang 50, ya. Kemudian surah Maryam, surah Maryam ayat yang ke-58. Kemudian surah Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj yang keberapa ini? Ke-6. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Kemudian yang ke-7 surah Al-Hajj ayat 77. Makanya ada hadisnya itu bahwa dimuliakanlah surah Al-Hajj itu, ya, karena di dalamnya ada 2 ayat sujud. Jadi sangat mulia itu surah Al-Hajj karena di dalamnya ada 2 ayat yang merupakan ayat-ayat sujud. Kemudian yang ke-8 surah Al-Furqan ayat yang ke-60. Kemudian selanjutnya yang ke-9 surah An-Naml. Surah An-Naml ayat ke-25 dan 26. Jadi sujudnya itu di ayat yang ke-26. Jadi mulai 25 sampai 26 sujud tilawahnya itu ada di ayat 26. Ya, setelah membaca ayat yang ke-26. Selanjutnya surah As-Sajdah. Ini yang paling sering, surah As-Sajdah. Ya. Surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika hari Jumat subuh, ya, jika hari Jumat subuh beliau membaca 2 surah. Surah apa? Surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Jadi dalil tentang sujud tilawah di malam Jumat itu karena membaca surah As-Sajdah. Sujud tilawah itu tidak dilakukan karena malam Jumatnya, bukan, ya, bukan. Sehingga ada kekeliruan itu yang memaksa-maksakan diri untuk melakukan sujud tilawah di subuh Jumat. Pokoknya harus sujud tilawah di subuh Jumat, maka dibacalah ayat yang pendek, ayat mufassal. Misalnya idza samaa'un syaqqat, setelah itu dia sujud, ya, famalahum la yu'minun
wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujud dia tilawah, kemudian bangkit lagi, balil ladzina kafaru yukadzibun, dan seterusnya. Sebenarnya bukan hari Jumat itu bukan mengharuskan seseorang untuk melakukan sujud tilawah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah pada Jumat subuh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh Jumat itu membaca surah As-Sajdah. Di dalamnya ada ayat-ayat di mana orang disunnahkan, jika melewatinya disunnahkan untuk melakukan sujud. Karena sujud tilawah itu dibaca, orang melakukan sujud tilawah itu baik ketika salat maupun di luar salat. Dan orang yang mengikutinya, ya, dia melakukan sujud. Nah, sujud tilawah juga bagi orang yang mendengar. Bagaimana kalau kita lewat di depan masjid, Ustaz? Orang membaca surah As-Sajdah. Lalu sampai kepada ayat yang ke-15, orang sujud. Haruskah kita sujud? Kita berlalu kemudian, ya, kita berlalu di masjid ini untuk satu urusan, ada dibaca surah As-Sajdah, kemudian bersujud orang. Haruskah kita bersujud? Atau ada orang salat, kan yang mendengarnya ada orang salat sunnah, kemudian ada di antara kalian yang membaca surat atau ayat-ayat Sajdah kemudian sujud. Apakah orang yang salat itu harus sujud mengikuti orang yang membaca ayat-ayat Sajdah? Tentu tidak. Para ulama mengatakan bahwa yang disunnahkan untuk melaksanakan sujud adalah orang yang memang menyengaja diri untuk mendengarkan orang membaca Al-Quran. Kemudian ketika orang yang membaca Al-Quran itu melewati ayat-ayat di mana disunnahkan orang melakukan sujud tilawah, maka dia ikut sujud tilawah. Misalnya ada orang yang melakukan menyimak simaan, ya, simaan berapa juz, misalnya 1 juz. Pas juz yang di dalam juz yang dia, surah yang dia baca itu, tatkala dia menyimak ada dia melewati ayat sujud, lalu dia bersujud, lalu orang yang menyimak mengetes, kan dites, disimak, itu harus ikut sujud, bukan karena dia mengetes santrinya kemudian santrinya sujud, ya, lalu dia tidak sujud, ya, disunnahkan bagi dia. Karena kenapa? Karena orang yang disunnahkan sujud bersama dengan orang yang membaca ayat-ayat sujud itu, sujud tilawah itu adalah orang yang menyengaja diri untuk mendengarkannya. Jadi orang yang berlalu karena tidak menyengaja, maka tidak disunnahkan baginya untuk melakukan sujud tilawah. Itu ya. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, dan tidak ada takbiratul ihramnya, hanya bertakbir saja. Bertakbir, kemudian bacaannya adalah bacaan seperti di dalam di dalam sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, atau bacaan-bacaan sujud. Ada juga bacaan yang lazim dibaca, sajada wajhil ladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Ya. Khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Tapi kalau dia membaca subhana rabbiyal a'la, maka itu cukup baginya. Ya. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Selanjutnya, wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'ahu khabarun aw amrun yasurruhu khairan sajidan lillah, rawahul khamsa illa an-Nasa'i. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan kabar
atau berita yang menggembirakan, ya, kharra sajidan lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud, ya, diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali kecuali An-Nasai. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Wa Abdurrahman Ibni Auf radhiyallahu anhu qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atala as-sujud thumma rafa'a rasahu faqala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud dengan sujud yang lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqal, kemudian beliau bersabda, inna jibrila atani fabasyarani, ya, fabasyarani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku kemudian memberikan aku berita gembira. Fayasjudullahi syukran, lalu aku bersujud. Fasajadtullahi syukran, maka aku bersujud kepada Allah sebagai rasa syukur. Rawahu Ahmad wa sahahu Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dua hadis terakhir yang kita bacakan ini itu menunjukkan bahwa jika seseorang mendapatkan nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar, maka disunnahkan melakukan sujud syukur, ya, nikmat yang besar, ya. Hadis yang pertama disebutkan jika Nabi diberi berita, misalnya ada berita, ya, lahir ponakan, lahir apa, atau dapat rezeki, ada rezeki yang besar, maka disunnahkan melakukan sujud syukur. Nikmat yang besar. Yang kedua, Rasulullah mendapatkan berita dari Jibril bahwa Ali memperoleh kemenangan ketika dia kirim, kemudian diberi berita dari Jibril bahwa Ali memperoleh kemenangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu yang pertama jika mendapatkan kenikmatan. Yang kedua kebalikannya, ya, jika orang terhindar dari mara bahaya yang besar, maka disunnahkan juga melakukan sujud syukur. Terjadi banjir, semua banjir di BTP kecuali di tempat ini, ya. Terjadi gempa, kemudian, ya, gempa yang dahsyat, kemudian kita terhindar dari gempa itu, maka disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Terjadi kebakaran, ya, lalu kita terhindar dari kebakaran itu, maka disunnahkan melakukan sujud syukur. Nikmat-nikmat yang sifatnya insidental, maksudnya tidak terus menerus. Kalau nikmat yang terus menerus tiap bulan dapat gaji, itu tidak perlu sujud syukur, karena kan itu nikmat yang terus menerus. Nikmat yang sifatnya sekali-sekali, misalnya dapat berita gembira, tiba-tiba naik pangkat jadi kepala sekolah, sujud syukur. Kecuali jadi kepala sekolah di Al-Bayan, katanya tidak ada sujud syukurnya karena musibah. Begitu juga gajinya tidak naik, pangkatnya dia naik. Orang kalau di luar naik pangkat, naik gaji, disyukuri juga, maksudnya bertambah ladang pahala. Dia sujud syukur karena jadi kepala sekolah, bertambah ladang pahalanya, maka dia sujud syukur. Ya, sekali, kan tidak setiap hari dilantik jadi kepala sekolah, satu kali saja dalam 5 tahun. Jadi itu namanya nikmat yang insidental. Tapi nikmat yang setiap terus menerus berketerusan, setiap bulan terima gaji, maka tidak perlu sujud syukur. Kecuali tiba-tiba dinaikkan 2 kali lipat bulan Desember gajinya, maka dia sujud syukur. Kenapa? Karena tidak tiap bulan dilipat gandakan gajinya. Seperti itu, ya. Jadi nikmat yang biasa terus menerus, dapat kiriman, tidak mesti sujud syukur, karena kiriman itu tahu tiap bulan datang.
Jadi nikmat yang berketerusan itu tidak memerlukan sujud syukur. Yang sujud syukur itu adalah yang sifatnya insidentil, ya, tidak selalu. Saya kira ini ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, talim kita pada malam ini mudah-mudahan menjadi tambahan manfaat bagi kita semua. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.